Baik, mekanismenya gini Bapak Ibu rekan-rekan daerah, sebelum mic-nya ditutup, nanti bagi yang mau bertanya, nanti akan kita buka tanya jawab, akan kita kasih kesempatan, misalnya nanti kita akan bacakan satu bab, misalnya tentang permusyawaratan misalnya ya. Nanti kita akan beri kesempatan 1 menit. Silahkan kalau ada yang bertanya boleh dinyalakan mic-nya gitu saja ya. Atau kalau tidak bisa pakai fitur chat. Ya, pakai fitur chat di handphonenya. Cuman biar efektif langsung saja nyalakan mic-nya dan bertanya ya. Itu mekanismenya. Kita akan tutup dua mic-nya dari sini. Baik. Kalau sudah bicara jangan dihidupkan mic-nya. Kalau mau bicara oleh ya saya hanya pembawa acara Bedah ADRT ya, akan dipandu oleh Ketua DPW dan Sekretaris SC. Baik, ikhwan akhwat para pengurus IDMI se-Jawa Barat. Pada siang hari ini kita akan melakukan bedah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Lebih khusus lagi hal-hal yang bertalian dengan pelaksanaan musyawarah wilayah 5 secara virtual. Sebelumnya saya perlu sampaikan bahwa dalam ADART kita yang ada sekarang memang belum diatur tentang pelaksanaan musyawarah apapun secara virtual. Akan tetapi kami dari pengurus wilayah melalui panitia OC dan panitia SC sudah menempuh mekanisme berdasarkan ADART kita, yakni dengan meminta fatwa kepada Majelis Syuro Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia bagi pelaksanaan musyawarah wilayah 5 secara virtual. Dan fatwa itu sudah keluar yang insya Allah akan disusul dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaannya dari Ketua Umum. Dan melalui kesempatan ini pula saya mohonkan kepada Bapak Ketua Umum untuk segera menerbitkan petunjuk pelaksanaan berupa petunjuk teknis pelaksanaan musyawarah secara virtual ini. Selanjutnya, bedah ADART ini dimaksudkan agar kita punya gambaran yang jelas, punya patokan yang pasti untuk melakukan segala sesuatu, sikap, pemikiran, sekaligus juga pilihan dan juga menyampaikan pendapat pada proses pelaksanaan musyawarah secara virtual ini. Sebagaimana yang saya sampaikan pada kata sambutan tadi, bahwa hari H-nya itu hanya sifatnya hanya pengesahan berita acara, pengesahan nota-nota sidang dan lain-lain. Adapun kesepakatannya kita lakukan dari sekarang. Misalnya dimulai dengan penjaringan bakal calon. Yang saya tahu formulir penjaringan bakal calon baik ketua PW ke depan maupun anggota Dewan Syuro Wilayah itu sudah disebarkan oleh panitia SC dalam format Google Form. Dan untuk itu dengan dasar bedah ADART pada hari ini dimohonkan kepada daerah agar segera untuk mengisi Google Form itu dan mengirimkannya kepada panitia SC. Kemudian untuk utusan, jadi nanti pada pelaksanaan musyawarah wilayah itu secara virtual, sebagaimana musyawarah konvensional,
panitia akan mengakomodir mereka-mereka yang memang secara resmi dinyatakan oleh pengurus daerah kota dan kabupaten setempat sebagai utusan daerah tersebut untuk mengikuti musyawarah ini. Nah, mekanismenya nanti akan diberikan link untuk peserta dan dasarnya adalah undangan yang sudah disampaikan oleh panitia, lalu daerah mengutus para utusannya untuk mengikuti musyawarah wilayah nanti. Itu mekanismenya. Kemudian yang lain adalah selain kita memang membedah ADART yang bertalian dengan pelaksanaan musyawarah wilayah pada hari ini, jika ada hal-hal yang dianggap penting untuk dibahas, hal-hal penting mendesak untuk dibahas, misalnya tentang dekat-dekat adalah pelaksanaan musyawarah daerah, itu boleh disampaikan oleh para pengurus daerah. Tapi sebetulnya sudah berkali-kali. Pertama, seusai pelaksanaan musyawarah nasional di Cimahi pada tahun yang lalu, panitia SC langsung memberikan konsep, bukan konsep lagi. Jadi produk Munas kepada setiap delegasi baik wilayah maupun daerah di seluruh Nusantara. Waktu itu daerah yang memperoleh plasdis, jadi saya sampaikan pada hari ini dokumen-dokumen sidang atau produk-produk Munas pada waktu itu sudah diberikan kepada masing-masing delegasi dalam bentuk plasdis pada waktu itu. Jadi semuanya bisa dipelajari di situ. Perkara plasdisnya entah kemana sekarang, itu barangkali urusan lain. Itu adalah urusan daerah masing-masing. Yang jelas pada waktu itu, panitia SC Munas ITMI di Cimahi waktu itu sudah menyerahkan produk Munas yang dikemas dalam bentuk plastis. Kemudian beberapa kali panitia SC pun sudah men-share. Men-share itu artinya sudah menyebarkan ADART dalam grup WA PD ITMI Jawa Barat. Sekali lagi, saya kira sudah untuk yang kedua kalinya pada minggu kemarin itu panitia SC menyebarkan ADART yang berlaku sekarang dalam grup WA kita, grup WA PD ITMI Jawa Barat. Adapun masih ada yang belum membaca, itu juga soal lain. Itu tinggal keseriusan kita. Tinggal urusan kepedulian kita untuk sungguh-sungguh mengetahui aturan main dalam organisasi demi rencana pelaksanaan musyawarah wilayah itu. Nah, itu hal-hal yang perlu saya sampaikan sebagai pengantar pada pelaksanaan bedah ADART. Nah, untuk selanjutnya kami silakan kepada Teh Yeni. Ya, Teh Yeni itu sekretaris SC. Ya, mantap. Atau saya serahkan seluruhnya kepada panitia SC untuk melaksanakan bedah ART ini. Dan saya tetap ada di sini jika ada hal-hal yang perlu penegasan dari Ketua DPW saat ini, maka saya akan sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ketua DPW ya sudah menegaskan. Baik, sekarang sudah jam 10.30 ya. Mudah-mudahan 1 jam selesai pembahasan ADART khusus musyawarah wilayah. Jadi sekali lagi tidak semua rekan-rekan ya. Ya, yang kita akan dimulai dari ART-nya dulu mungkin ya. Ade dulu, anggaran dasar dulu. Boleh ya, boleh. Ini Galaxy A6, saya mute dulu ya. Salah tuh ayah. Nanti ada waktunya ya, boleh diperbolehkan untuk menyalakan mic-nya. Atau tidak di mute juga boleh asalkan kondusif di belakangnya ya.
Begitu. Oke, mangga silahkan Teh Yeni. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang tentang musyawarah wilayah, di dalam anggaran dasar diatur pada bab 7 tentang lembaga permusyawaratan di pasal 15 ayat 2. Saya bacakan. Pasal 15 ayat 2, musyawarah wilayah adalah lembaga permusyawaratan organisasi tingkat wilayah atau provinsi yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali, yang memiliki tugas dan wewenang sekurang-kurangnya. A. Menilai laporan kinerja Dewan Syuro Wilayah. B. Menilai laporan kinerja pengurus wilayah. C. Mengukuhkan pergantian dan garing atau penambahan anggota Dewan Syuro Wilayah. D. Menetapkan dan mengesahkan ketua wilayah. E. Menetapkan garis-garis besar program kerja pengurus wilayah. Itu di dalam anggaran dasar di bab 7 lembaga permusyawaratan. Sudah. Selebihnya penjelasan lebih banyak di anggaran rumah tangga. Kita langsung saja ke ART-nya ya. Sepertinya itu tidak ada hal yang harus ditanyakan. Baik, kita langsung ke ART tentang yang ini aja Teh, yang tentang muswil aja. Tentang yang hubungannya dengan muswil, musyawarah wilayah saja. Kalau tentang wilayah di dalam anggaran rumah tangga, terdapat di bab 3 tentang kepemimpinan dan kepengurusan, ada di pasal 14 sampai pasal 18. Terus ada di bab 5 tentang kepemimpinan tingkat wilayah. Di situ ada bagian ke-1, Dewan Syuro Wilayah, paragraf pertama tentang syarat-syarat ketua dan anggota Dewan Syuro Wilayah. Ini mau dibacakan sekarang? Atau saya baca dulu? Saya baca dulu apa yang ada dulu dalam anggaran rumah tangga ya Pak ya. Tadi ada bab 5 tentang kepemimpinan tingkat wilayah, ada di pasal 38 sampai pasal 41 itu tentang Dewan Syuro Wilayah, dan pasal 42 sampai 49 itu tentang pengurus wilayahnya. Dan ada di bab 7 tentang permusyawaratan dan rapat-rapat, itu di pasal 65 sampai pasal 68. Itu tentang wilayah, tentang wilayah ya. Bab 3 tentang kepengurusan. Jadi di anggaran rumah tangga itu ada di bab 3, di bab 5, dan di bab 7. Ya, hanya 3 bab. Baik, saya mulai baca di bab 3 tentang kepemimpinan dan kepengurusan. Di pasal 14. Ayat 1. Pimpinan wilayah terdiri dari Dewan Syuro Wilayah dan pengurus wilayah. Ayat 2, Dewan Syuro Wilayah memiliki fungsi A. Perencanaan, B. Pembinaan, C. Pertimbangan, D. Pengawasan. Ayat 3, Dewan Syuro Wilayah beranggotakan A. Unsur pendiri organisasi ITMI wilayah, B. Unsur mantan ketua di tingkat wilayah, C. Unsur tokoh baik tunanetra maupun non-tunanetra yang memenuhi ketentuan. Ayat 4, struktur Dewan Syuro Wilayah sekurang-kurangnya terdiri dari A.
seorang ketua merangkap anggota. D. Seorang wakil ketua merangkap anggota. C. Seorang sekretaris merangkap anggota. D. 2 orang anggota Dewan Syuro Wilayah. Ayat 5. Pengurus wilayah merupakan lembaga kepengurusan tingkat wilayah atau provinsi yang berfungsi sebagai perencana dan pelaksana program organisasi tingkat wilayah. Ayat 6. Pengurus wilayah dipimpin oleh seorang ketua wilayah serta dibantu sekurang-kurangnya oleh A. Sekretaris wilayah, B. Bendahara wilayah, C. Ketua bidang organisasi, D. Ketua bidang dakwah, E. Ketua bidang pendidikan dan pemberdayaan, F. Wakil sekretaris wilayah, wakil bendahara wilayah, dan para ketua biro yang diperlukan. Itu berikutnya pasal 15, bacakan semua Pak. Pasal 15 ayat 1. Anggota Dewan Syuro Wilayah diangkat dan ditetapkan dalam musyawarah wilayah sekurang-kurangnya 5 orang. Ayat 2. Ketua Dewan Syuro Wilayah ditetapkan berdasarkan kesepakatan anggota Dewan Syuro Wilayah. Ayat 3. Calon ketua wilayah ditetapkan oleh Dewan Syuro Wilayah berdasarkan aspirasi dari daerah. Ayat 4. Ketua wilayah ditetapkan dalam musyawarah wilayah melalui musyawarah. Pasal 16, anggota Dewan Syuro Wilayah dapat kehilangan status keanggotaannya apabila A. Melanggar syariat Islam, B. Tidak menunjukkan kinerja yang baik, C. Tidak hadir dalam Dewan Syuro Wilayah sekurang-kurangnya 3 kali tanpa alasan yang jelas, D. Berhalangan tetap, E. Mengajukan pengunduran diri dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pasal 17 ayat 1 dalam hal memutuskan status keanggotaan Dewan Syuro Wilayah, Ketua Dewan Syuro Wilayah harus melaksanakan rapat pleno Dewan Syuro Wilayah. Ayat 2, Ketua Dewan Syuro Wilayah menetapkan status kehilangan keanggotaan anggota Dewan Syuro Wilayah yang disahkan dalam rapat pleno Dewan Syuro Wilayah. Ayat 3, Ketua Dewan Syuro Wilayah bersama dengan anggota harus menetapkan pergantian antar waktu anggota Dewan Syuro Wilayah dalam rapat pleno Dewan Syuro Wilayah. Pasal 18 ayat 1, Ketua Dewan Syuro Wilayah dapat diberhentikan dari jabatannya apabila A. Melanggar syariat Islam, B. Tidak menunjukkan kinerja yang baik, C. Meninggal dunia, D. Mengundurkan diri sebagai Ketua Dewan Syuro Wilayah. Ayat 2, Ketua Dewan Syuro Wilayah hanya dapat diberhentikan melalui rapat khusus anggota Dewan Syuro Wilayah. Ayat 3, rapat khusus pemberhentian Ketua Dewan Syuro Wilayah dapat dilakukan apabila disetujui oleh 2/3 anggota Dewan Syuro Wilayah. Ayat 4, Ketua Dewan Syuro Wilayah dinyatakan berhenti dari jabatannya apabila disetujui dalam rapat khusus anggota Dewan Syuro Wilayah. Ayat 5, rapat khusus Dewan Syuro Wilayah menetapkan Wakil Ketua Dewan Syuro Wilayah sebagai pengganti Dewan Syuro Wilayah. Itu isi di bab 3, di kepemimpinan dan kepengurusan. Baik. Ini di bab 3, silakan barangkali ada yang mau bertanya atau masih kurang jelas. Kami sediakan waktu 1 menit untuk membuka mic-nya dan bertanya. Untuk bab 3 yang sudah dibacakan tadi, silakan. 1 menit dari sekarang. Ya, silakan dibuka rekan-rekan yang mau bertanya atau ada yang kurang jelas tadi dari bab 3. Boleh di-unmute my audio. Atau kalau malas bicara, boleh disampaikan via chat, pakai fitur chat boleh. Ya, rekan-rekan mudah-mudahan masih menyimak ya.
Oke. Ini Teh Hani malah sinyal mungkin ya. Sinyalnya kabur Teh Hani. Atau kalau kesulitan katanya boleh telepon ke 0813 2198 4004. Boleh telepon ke situ di 0813 2198 4004 untuk menyampaikan hal-hal yang dibahas di bab 3 tadi. Oke. Baik, sudah 1 menit lewat. Kita lanjut ke bab 5. Saya lanjut. Siapa yang menyalakan mic-nya? Saya. Nggak ada ya. Oh, Rara Osan. Oke, nanti kalau ada yang mau bertanya di tengah-tengah, ngacung dulu ya. Boleh, ada raise hand di more, ada more di situ lalu diklik. Ya, nanti usap lagi ke kanan ada raise hand ya. Sekali lagi di raise hand itu di more, lalu nanti diusap ke kanan, nanti ada raise hand. Boleh di situ. Nanti setelah raise hand dan dipersilakan oleh di sini nanti boleh dinyalakan mic-nya. Boleh di tengah-tengah juga boleh. Lanjut ke bab 5. Bab 5, Kepemimpinan Tingkat Wilayah, bagian ke-1 Dewan Syuro Wilayah, paragraf pertama, syarat-syarat ketua dan anggota Dewan Syuro Wilayah. Pasal 38 ayat 1, syarat-syarat ketua Dewan Syuro Wilayah, A. Laki-laki, B. Anggota biasa, C. Faqih dan garis miring atau ulul albab, D. Telah menjadi pengurus ITMI sekurang-kurangnya 5 tahun, E. Berusia sekurang-kurangnya 35 tahun, F. Dapat membaca dan menulis huruf Braille dan Al-Quran Braille, G. Hafal Al-Quran sekurang-kurangnya 20 surat dalam Al-Quran. H. Dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. I. Berdomisili di provinsi setempat yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk. J. Tidak terkait kriminal sekurang-kurangnya 6 bulan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap. K. Bersedia ditetapkan sebagai Ketua Dewan Syuro Wilayah. L. Ketua Dewan Syuro Wilayah tidak menduduki jabatan ketua garis miring anggota pengurus wilayah, pengurus daerah dalam kepengurusan ITMI. Ayat 2, syarat-syarat anggota Dewan Syuro Wilayah. A. Faqih dan garing atau ulul albab. B. Telah menjadi pengurus ITMI sekurang-kurangnya 5 tahun. C. Berusia sekurang-kurangnya 35 tahun. D. Hafal Al-Quran sekurang-kurangnya 15 surat dalam Al-Quran. E. Dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. F. Berdomisili di provinsi setempat yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk. G. Tidak terkait kriminal sekurang-kurangnya 6 bulan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap. H. Bersedia ditetapkan sebagai anggota Dewan Syuro Wilayah. I. Anggota Dewan Syuro Wilayah tidak menduduki jabatan ketua garis miring anggota pengurus wilayah, pengurus daerah dalam kepengurusan ITMI. Ayat 3, seorang calon anggota Dewan Syuro Wilayah dapat dinyatakan batal pencalonannya apabila secara syar'i terbukti lalai dalam menjalankan syariat Islam. Paragraf kedua, tugas dan wewenang Dewan Syuro Wilayah. Pasal 39. Ayat Pasal 39 ayat 1, dalam hal melaksanakan perencanaan, Dewan Syuro Wilayah bertugas A. Menyusun rancangan garis-garis besar program kerja pengurus wilayah.
B. Mengidentifikasi dan menyusun usulan fatwa kepada Majelis Syuro. C. Bersama pengurus wilayah menyusun dan menetapkan kebijakan organisasi. D. Menyusun rancangan agenda kerja Dewan Syuro Wilayah. E. Menyusun daftar kebutuhan berkaitan dengan agenda kerja Dewan Syuro Wilayah. Ayat 2. Dalam hal melaksanakan pembinaan, Dewan Syuro Wilayah bertugas A. Mensosialisasikan fatwa Majelis Syuro sebagai rujukan dalam beribadah dan berorganisasi. B. Memberikan pedoman, _petunjuk, _panduan tentang pelaksanaan syariat Islam dalam lingkup wilayah. C. Memberikan pembinaan secara langsung di seluruh jajaran pengurus wilayah sesuai kebutuhan. D. Menetapkan kebijakan apabila ditemukan permasalahan-permasalahan di dalam lingkup pengurus wilayah. Ayat 3. Dalam hal melaksanakan pertimbangan, Dewan Syuro Wilayah bertugas A. Hadir pada setiap rapat pengurus wilayah. B. Memberikan pertimbangan kepada ketua wilayah dalam hal menyusun struktur pengurus wilayah. C. Memberikan pertimbangan kepada pengurus wilayah dalam menyusun program kerja. D. Memberikan pertimbangan baik secara lisan maupun tertulis terkait pelaksanaan program kerja pengurus wilayah. Ayat 4. Dalam hal melaksanakan pengawasan, Dewan Syuro Wilayah bertugas A. Memperoleh informasi laporan pelaksanaan program kerja pengurus wilayah. B. Memeriksa berkas-berkas pengurus wilayah sesuai dengan kepentingannya. C. Meminta keterangan dari pihak pengurus wilayah tentang masalah-masalah yang dianggap penting dalam kinerja pengurus wilayah. D. Menyelenggarakan rapat untuk meneliti dan mengkoreksi kerja pengurus wilayah. E. Meminta keterangan terhadap kinerja pengurus wilayah sesuai dengan kepentingannya. F. Meminta nasihat _fatwa kepada Majelis Syuro berkaitan dengan permasalahan di lingkup kepengurusan wilayah. G. Melakukan pemanggilan dan teguran secara tertulis terhadap kekeliruan yang dilakukan pengurus wilayah. Pasal 40 ayat 1, dalam hal melaksanakan tugas dan fungsinya, Dewan Syuro Wilayah dapat membentuk badan kerja yang dibutuhkan. Ayat 2, badan kerja yang dimaksud pada ayat 1 bertanggung jawab kepada Dewan Syuro Wilayah. Pasal 41, pengurus wilayah wajib memenuhi segala hal yang berkaitan dengan biaya operasional Dewan Syuro Wilayah sesuai dengan agenda kerja dan daftar kebutuhan yang disepakati dalam rapat kerja wilayah. Bagian kedua, pengurus wilayah. Paragraf pertama, syarat-syarat ketua dan anggota pengurus wilayah. Pasal 42. Baik, kita jeda dulu ya. Itu untuk Dewan Syuro Wilayah. Ya, rekan-rekan, ini tadi dari pasal 38 tadi ya, sampai 41 tentang Dewan Syuro Wilayah. Bisa dimengerti atau ada yang ditanyakan? 1 menit dari sekarang. Silakan di unmute. Ini Ibu Teti Sumiati. Boleh, silakan, ada hal yang mau disampaikan? Soalnya mic-nya terbuka. Maksudnya mic-nya nyala. Iya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, dari Cianjur, silakan. Syukran. Terima kasih Ibu Sekretaris. Saya hanya, maaf sebentar. Saya hanya ini, maaf, mengingatkan kita semua di tingkat pengurus PP, PW, dan PD. Artinya ketika Munas yang kemarin itu berlangsung, disitulah tim SC mulai mencatat
mengakomodir segala aspirasi yang muncul dari peserta, dihubungkan dengan draft ADRT yang sudah ada di tim SC, mana yang harus dirubah, mana yang perlu disempurnakan, mana yang perlu dihilangkan ketika munas selesai. Jadi pasca munas itu tim SC bekerja semestinya sampai muktamar ke depan, menyempurnakan draft ADRT yang ada dibuat oleh tim SC. Tapi saya perhatikan, sepengamatan saya itu tidak dilakukan. Jadi hasil buatan SC itu yang ada di munas itu yang ada sekarang. Padahal banyak hal yang diklarifikasi oleh peserta nanti kemarin di munas itu. Misalkan ada kata-kata pakih dan ulil albab. Itu kita sebagai peserta munas sudah menyepakati bahwa itu kata-kata itu hilangkan saja. Karena terjadi diskusi yang tidak menyelesaikan masalah ukuran pakih dan albab itu seperti apa. Itu dibahas di munas, itu disepakati bahwa itu dihilangkan. Tetapi itu Indonesia tidak ditindaklanjuti pas munas. Satu, kedua, pengaturan anggota untuk syarat pembentukan DPD itu minimal 5 anggota. Ada usulan cukup 3 saja. Itu diakomodir oleh pimpinan sidang, oleh Pak Ketua Dewan Syura, Pak siapa ini Ketua Majelis Syura, Rajiin. Akan diselesaikan pasca munas, tapi sampai sekarang itu tidak ada perubahan. Padahal itu yang tadi banyak pasal-pasal yang harus disempurnakan pasca munas oleh tim SC, tapi teman-teman di SC tidak bekerja. Itu secara nasional aja, secara universal begitu. Yang mungkin tugas kita semua untuk mengkelirkan itu begitu. Terima kasih Pak Heri dan Ibu Yeni. Syukran. Iya, terima kasih. Saya Pak Heri. Kang Sukmas, sebentar Kang. Ya setelah ini nanti Kang Harmoni setelah ini ya. Silakan dari SC ada yang menambahkan. Dari SC ya, terima kasih Pak Sukma. Oh ya bukan. Ya, kita klarifikasi posisi kita sekarang adalah SC dari kegiatan musyawarah wilayah ITMI Jawa Barat. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh Pak Sukma dari Kabupaten Cianjur, kita punya akses ke pusat, silakan itu disampaikan melalui Majelis Syuro. Sekarang juga Pak Denasihin juga ada menyimak, Ketua Umum juga masih menyimak. Nanti mungkin di luar forum kita sekarang ini untuk disampaikan sebagai masukan. Yang kita bahas sekarang adalah artinya di sini teman-teman sudah mulai memahami apa yang ada dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Oke, terima kasih. Berarti tadi Pak. Ya, saya. Ya, Kang lanjut, Ipan. silakan Kota Bandung. Kita sekarang ini kan membahas tentang pemilihan ya, syarat-syarat menjadi ketua PW dan Dewan Syuro. Nah, kita harus menggarisbawahi pertanyaannya tidak boleh menyimpang dari ini. Adapun masukan tadi itu adalah wewenang PP ya. Nah, kemudian tadi itu ada 5 ya, kalau saya nggak salah itu sebanyak-banyaknya. Berarti kalau sebanyak-banyaknya boleh, sebanyak-banyaknya 5 orang. Berarti kurang boleh dari 5 kan seperti itu. Nah, ini karena kita ini rapatnya semacam ini, betul-betul host atau pimpinan sidang betul-betul menjaga itu jangan menyimpang dari apa yang sedang kita baca dan apa yang jadi wewenang FC yang sekarang, bukan yang pusat. Yang pusat itu nanti kalau tepat kata pimpinan sidang tadi, itu nanti di luar sana nanti kita ada jalurnya seperti itu ya. Barangkali itu masukan dari saya supaya lebih efektif dan efisien rapat hari ini seperti itu. Baik, terima kasih Kang Harmonis. Kita belum bersidang ini ya. Sudah semangat Kita membahas gitu ya. Iya. Baik. Oke. Tadi kita klarifikasi di ADART itu adalah sekurang-kurangnya, Pak, bukan
sebanyak-banyaknya. Bukan sebanyak-banyaknya. Di sini adalah poinnya sekurang-kurangnya, betul? Kalau itu Betul, tadi, Pak, itu sekali sekurang-kurangnya. lagi Tuh, sekurang-kurangnya Pak bukan Harmonis. ranah Oke, kita, oke, oke. bukan. Ini bukan ranah kita ya. Itu bukan ranah kita, betul. Ranah kita adalah untuk memahami saja. Adapun perkara nanti ADART ini ada perbaikan, itu adalah wewenang pusat dan di rapat-rapat atau musyawarah pusat nanti ya. Nanti disampaikan kepada rapat-rapat atau musyawarah yang dilakukan oleh Majelis Syuro dan PP nanti ya. Iya, maksud saya Terima Pak Heri, mudah-mudahan hari ini didengar oleh Majelis Syuro gitu. Ya, ini didengarkan. Ada sekretaris Majelis Syuro dan ketua umum. Oh, ada. Oh, Ada, iya, Kak. ya. Mungkin jadi catatan nanti. Baik, selanjutnya masih ada untuk pembahasan masalah bab pasal tentang Dewan Syuro. Syarat-syarat dan tadi wewenangnya sudah paham ya? Baik, kalau sudah paham saya tutup semuanya lagi dan kita lanjutkan. Pak Toto ini. Ya lanjut saja, pasal 42. Bagian kedua, pengurus wilayah, paragraf pertama, syarat-syarat ketua dan anggota pengurus wilayah, pasal 42. Ayat 1, syarat-syarat ketua wilayah, A. Telah menjadi anggota biasa ITMI, B. Berusia sekurang-kurangnya 25 tahun, C. Pernah menjadi pengurus ITMI sekurang-kurangnya 5 tahun, D. Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah menengah pertama atau yang sederajat, E. Sehat jasmani dan rohani, F. Dapat membaca dan menulis huruf Braille dan garing atau membaca Al-Quran Braille, G. Dapat menghafal Al-Quran sekurang-kurangnya 15 surat dalam Al-Quran, H. Dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, I. Berdomisili di wilayah provinsi setempat yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk, J. Tidak rangkap jabatan sebagai anggota Majelis Syuro, anggota Dewan Syuro, ketua daerah, dan anggota pengurus daerah, K. Tidak menduduki jabatan ketua pada organisasi atau lembaga lain, L. Tidak terkait kriminal sekurang-kurangnya 6 bulan yang telah berkekuatan hukum tetap, M. Memiliki wawasan yang luas tentang keislaman, kepemimpinan, dan keorganisasian, N. Menyatakan kesediaan sebagai ketua wilayah. Ayat 2, seorang calon ketua wilayah dapat dinyatakan batal dalam pencalonannya apabila secara syar'i terbukti lalai dalam menjalankan syariat Islam. Ayat 3, syarat-syarat anggota pengurus wilayah. A. Anggota ITMI, B. Sekurang-kurangnya 21 tahun, C. Berdomisili di wilayah provinsi setempat yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk, D. Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah dasar atau yang sederajat, E. Sehat jasmani dan rohani, F. Dapat membaca dan menulis huruf Braille, G. Memiliki pengalaman dalam berorganisasi, H. Tidak terkait kriminal sekurang-kurangnya 6 bulan yang telah berkekuatan hukum tetap, I. Tidak menduduki jabatan ketua atau anggota Majelis Syuro dan garis atau Dewan Syuro, J. Menyatakan kesediaan sebagai anggota pengurus wilayah. Paragraf kedua tentang tugas dan wewenang ketua wilayah. Mau dibacakan? Itu tentang syarat-syarat. Tugas dan wewenang mau dibacakan? Tugas wewenang nggak usah, ketua wilayah. Baca aja. Paragraf kedua, tugas dan wewenang ketua wilayah, pasal 43. Ayat 1, dalam hal membentuk struktur kepengurusan wilayah, ketua wilayah sekurang-kurangnya bertugas dan berwenang. A. Meminta pertimbangan kepada Dewan Syuro Wilayah. B. Selambat-lambatnya 1 bulan setelah musyawarah wilayah, ketua wilayah menetapkan struktur pengurus wilayah. Ayat 2, dalam hal menjalankan kebijakan umum organisasi, ketua wilayah sekurang-kurangnya bertugas dan berwenang.
A. Memberikan arahan kepada seluruh jajaran pengurus wilayah. B. Mengkoordinasikan secara sistematis kinerja pengurus wilayah. C. Mengevaluasi kinerja pengurus wilayah secara intensif. D. Mengukuhkan jabatan ketua daerah di wilayah yang bersangkutan. E. Mengukuhkan pendirian ITMI daerah. F. Mendorong terselenggaranya unit-unit garis miring sektor-sektor kegiatan yang baru. G. Menandatangani surat-surat organisasi dan piagam penghargaan. Ayat 3. Dalam hal mewakili organisasi ITMI wilayah di dalam dan di luar pengadilan, ketua wilayah sekurang-kurangnya bertugas dan berwenang. A. Bertindak untuk garis miring dan atas nama organisasi dalam menjalankan proses hukum. B. Memberikan kuasa kepada perseorangan atau lembaga untuk bertindak atau mewakili organisasi dalam menjalani proses hukum. C. Menandatangani surat-surat berharga yang memiliki kekuatan hukum. D. Menandatangani naskah garis miring produk yang memiliki kekuatan hukum selain anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi. Ayat 4, dalam hal membentuk lembaga khusus organisasi, ketua wilayah sekurang-kurangnya bertugas dan berwenang. A. Membentuk garis miring menetapkan badan otonomi organisasi tingkat wilayah untuk memaksimalkan pemberdayaan organisasi dengan memperhatikan usulan dan kondisi yang berkembang. B. Membentuk garis miring mengukuhkan berbagai kepanitiaan, tim dan unit kerja tingkat wilayah dengan memperhatikan usulan dan kondisi yang berkembang. Pasal 44, dalam hal ketua wilayah berhalangan melaksanakan tugas, ketua wilayah dapat melimpahkan tugasnya kepada A. Sekretaris wilayah, B. Ketua bidang yang ditunjuk sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 45, Ayat 1, dalam hal ketua wilayah berhalangan tetap, tugas ketua wilayah dikembalikan kepada Dewan Syuro Wilayah. Ayat 2, Dewan Syuro Wilayah wajib menyelenggarakan musyawarah untuk menetapkan pengganti ketua wilayah. Ayat 3, dalam hal menyelenggarakan musyawarah penetapan pengganti ketua wilayah, Dewan Syuro Wilayah dapat melibatkan A. Anggota pengurus wilayah, B. Perwakilan dari Dewan Syuro Daerah dan garing atau pengurus daerah apabila dianggap perlu. Ayat 4, selambat-lambatnya 1 bulan setelah ketua wilayah dinyatakan berhalangan tetap, Dewan Syuro Wilayah menetapkan ketua wilayah pengganti. Ayat 5, Dewan Syuro Wilayah wajib melaporkan perihal penetapan ketua wilayah pengganti pada pengurus pusat yang ditembuskan kepada Majelis Syuro. Ayat 6, ketua wilayah pengganti wajib melanjutkan tugas-tugas ketua wilayah sebelumnya sampai dengan dilaksanakannya musyawarah wilayah. Paragraf 3 tentang tugas dan wewenang para ketua bidang, sekretaris wilayah, dan bendahara wilayah. Pasal 46 sampai 49. Itu pasal 46 sampai 49 tentang tugas-tugas bidang ya, sekretaris, bendahara kayak gitu. Kita ambil yang esensinya aja, yang ketua saja dulu ya. Nanti kalau misalnya tugas-tugas bidang dan tugas-tugas sekretaris kayak gitu, nanti itu wewenang ketua yang terpilih nantinya ya. Baik, ada yang bertanya mengenai ketua wilayah. Dari mulai syarat-syarat sampai tugas dan wewenangnya. Silakan dinyalakan mic. Ini sudah ada ya Galaxy A5 ya. 2017. Siapa ini? A5 2017. Oh, langsung dimatiin. Ya, ada yang mau bertanya? Sudah lebih dari beberapa detik nih. 1 menit kurang ya. Silakan. Boleh dinyalakan mic-nya. Pak Sukma ini nyala mic-nya, silakan, mau ada yang disampaikan? Tidak, silakan Pak. Infonik. Silakan Tidak? dilanjut Pak. Ya, lanjut aja. Oke, silakan. Oke, Kang Dudi silakan. Ya, terima kasih Kang Eri. Dari Garut. Ya, bagaimana? Iya. Jelas ya. Kalau Ya, menyimak, jelas, bagus. ya, kalau menyimak apa yang
termuat dalam ADART tadi itu sebetulnya sudah jelas. Kita tinggal melaksanakan itu. Karena mengingat tadi jawaban atas pertanyaan Pak Sukma. Jadi ketika kita mengusulkan ini, misalnya syaratnya seperti itu gitu ya. Ternyata itu kan tidak bisa diubah ya mengenai syarat-syarat ketentuan. Sebetulnya ini harus disosialisasikan sebelum sebelum muswil ini, ketika ada pemilihan di daerah itu, sehingga ketika ada seseorang yang berniat untuk menjadi ketua, baik itu Dewan Suro maupun ketua wilayah, itu sudah dipersiapkan. Karena kan di situ tidak boleh menjadi ketua Dewan Suro ataupun anggotanya. Ketika di suatu daerah emang memiliki calon, tetapi sudah menjadi pengurus atau menjadi anggota dari Dewan Suro, itu tidak bisa lagi mencalonkan diri di wilayah. Mungkin seperti itu masukan dari saya, Pak Heri. Ya, terima kasih Kang Dudi dari Garut ya. Kalau kita mencermati bersama-sama, sosialisasi itu sudah lama ya kita sosialisasikan, bahkan yang terakhir via formulir yang kita bagikan itu, di situ deskripsi formulirnya ada tentang syarat-syarat. Formulir pertama tentang syarat calon tentang Dewan Suro itu sudah ada deskripsinya dari A sampai L. Lalu syarat formulir yang terakhir yang saya berikan itu adalah formulir penjaringan bakal calon ketua wilayah. Itu pun sudah ada dari A sampai K, itu sudah ada poin-poin yang sesuai dengan AD dan ART. Begitu Kang Dudi ya. Nah ini tinggal pengurus-pengurus di daerah yang proaktif. Artinya siapa yang sudah mendapat link dari formulir tersebut untuk segera menyampaikan kepada pengurus dan anggotanya. Entah itu via offline ataupun online gitu kan. Namun di situ kewajibannya satu daerah hanya satu formulir dan satu alamat email. Jadi tiap-tiap daerah hanya berkewajiban satu maksimal, tidak boleh lebih dari satu formulir yang mengisinya kan ya. Gitu. Di situ kan kami dari DPD Kota Kabupaten mencalonkan A atau B atau C untuk menjadi bakal calon ketua atau bakal calon anggota majelis. Kita udah baca seperti itu. Cuma misalnya ini dari Garut ada yang siap mencalonkan misalnya ya. Cuma beliau ini sudah posisinya di anggota dari Dewan Suro gitu kan. Dewan Suro Garut. Nah, melihat syarat seperti itu sepertinya tidak sesuai syarat gitu, karena tidak boleh menjabat ya, kalau ketua lah pasti ya, kalau ketua itu, tapi anggota pun di situ kan tidak, karena tambahan Pak Heri. Kang Dudi, tambahan. untuk ya sebentar Kang, untuk Garut kan belum terbentuk Dewan Suronya ya, masih format yang lama ya, masih DPD dan MPD kan ya. MPD. Jadi otomatis belum berubahnya nanti ketika teman-teman melaksanakan musyawarah daerah di tempat kota kabupaten berikutnya. Begitu Kang ya. Karena seperti halnya ini Jawa Barat belum punya Dewan Suro karena
belum melakukan muswil. Nah, baru sekarang akan melakukan muswil begitu. Oh, iya kalau begitu. Terus kemarin kan waktu pengisian ini lanjutan berarti pertanyaan ini. Waktu pengisian alamat ya, itu saya kebetulan yang mengirim. Apakah untuk calon itu juga saya juga yang mengirim? Ya, intinya Kang Dudi dan siapapun boleh berhak mengirim asalkan sudah dilakukan musyawarah mufakat di kota kabupaten masing-masing ya. Siapapun yang mengirim tidak harus ketua, tetapi syaratnya sudah dilakukan musyawarah dan mufakat untuk mencalonkan A, B, C, D-nya gitu ya. Beda lain soal ketika ada satu kota misalnya ujuk-ujuk ngisi tapi teman pengurus yang lainnya protes karena belum dilakukan musyawarah. Nah, itu datanya kalau ada yang protes kepada kami kepada SC melakukan protes karena misalkan ada satu daerah A sudah ngisi tapi pengurusnya protes dan kami lakukan klarifikasi, nanti formulir yang sudah masuk bisa kami gugurkan gitu. Ya, Kang Dudi. Ya, cukup jelaskan. Oke, baik. Silakan Pak Eman, Ketua OC. Terima kasih Pak Heri. Saya hanya menambahkan saja Pak Dudi dan untuk teman-teman yang lain di daerah terkait dengan syarat-syarat tadi, bahwa kalau misalnya ini terkait dengan rangkap jabatan ya, yang memang tidak diperkenankan dalam menduduki ketua Dewan Syuro ataupun jajaran Dewan Syuro ataupun di pengurusan wilayah. Jadi nanti kalau memang sudah ada formulir yang sudah diisi, kemudian sudah terteralah nama si A, si B, si C berdasarkan aspirasi daerah, itu nanti akan di cross check kembali oleh SC dan tim verifikasi. Jadi itu namanya meng-cross check ulang untuk kebenarannya. Yang barangkali kan tidak menutup kemungkinan tim SC yang sekarang bertugas ini belum mengetahui sosok si A, si B, atau si C, apakah dia berkedudukan di daerah, baik itu di pengurus daerah ataupun di Dewan Syuro daerah. Jadi itu nanti akan di cross check kebenarannya, apakah dia benar-benar menduduki posisi di PD atau di Dewan Syuro daerah, tidak gitu. Lalu kemudian itu nanti kalau seandainya memang nyata-nyata terbukti itu bentrok dengan posisi dari daerah, maka dengan otomatis itu akan digugurkan, gitu Pak Dudi. Dan sebaliknya, ketika memang seseorang yang dicalonkan oleh daerah lantas tidak berkedudukan ganda di daerah, artinya tidak sedang menduduki posisi pengurus daerah ataupun Dewan Syuro daerah, maka itu secara otomatis juga akan diakomodir sebagai calon yang sah. Itu Pak Dudi dan teman-teman di daerah yang lainnya ya. Itu aja Pak Heri, terima kasih. Terima kasih. Iya, baik. Masih ada teman-teman yang lain? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Bekasi ya? Iya. Oke, silakan Halo. Kang. Pak Parno Kota Bandung, silakan Pak Parno. Iya. Pertanyaan saya ini Pak Ari. Itu ada persyaratan hafal Al-Quran 20 sekurang-kurang 20 surat. Kemudian untuk ketua wilayah sekurang-kurangnya 15 surat. Nah, untuk membuktikan hafalan surat itu bagaimana Pak Heri? Terima kasih. Baik, nanti pada saat pelaksanaan, maksudnya ini untuk teman-teman di daerah mungkin ya. Untuk teman-teman di daerah nanti, atau untuk panitia di SC nanti gimana? Ini untuk persyaratan untuk mencalonkan ketua wilayah ini. Maksud saya untuk mencalonkan ke persyaratan itu kan diantaranya harus hafal 15 surat, kemudian Dewan Syuronya sekurang-kurangnya 20 surat. Nah, untuk membuktikan hafal
tidaknya itu bagaimana gitu. Kalau nanti di SC dan tim verifikasi nanti kita akan diuji, ada uji kelayakan nanti di sana. Gitu. Nah, mungkin untuk teman-teman daerah misalnya di Kota Bandung gitu ya, ingin mencalonkan si fulan menjadi ketua Dewan Syuro. Nah, itu teman-teman di daerah sendiri kan yang lebih ngerti gitu ya. Mau saya mengusung si fulan dari Kota Bandung untuk dicalonkan sebagai Ketua Dewan Syuro, pasti tahu orangnya seperti apa dan lebih tahu. Nah, nanti setelah masuk bakal calonnya di formulir, nanti sama SC dan tim verifikator di sini akan melakukan uji fit and proper test. Waduh. Seperti di namun di sini nanti ada tim penguji dulu. Penguji dilakukan sidang tertutup atau penguji tertutup. Kalau kemarin di Munas kan itu sifatnya mepet ya, harusnya sidangnya itu tertutup, nanti baru hasilnya diumumkan di halayak di musyawarah nanti. Mau diterima atau tidak nanti dikembalikan lagi ke musyawarah. Begitu Pak Parno? Iya, satu lagi Pak Heri. Iya. Kalau mencalonkan, misalnya sekarang yang kita calonkan itu saat ini menjabat di daerah misalnya. Nah, apa itu bisa enggak apakah yang saat ini sudah kosong ataupun masih misalnya sekarang masih menjabat boleh enggak dicalonkan? Iya, asal nanti pada saatnya dia harus melepaskan salah satu, tidak boleh rangkap jabatan. Oke. Misalkan mencalonkan Mas Harmonis, misalkan Bang Harmonis calonkan menjadi ketua PW, gitu ya. Nanti ketika terpilih menjadi ketua PW berarti Kota Bandung harus babai, gitu ya. Oke. Nah, sebelum terpilih harus dilepaskan dulu. Ketika menyatakan bersedia dicalonkan menjadi bakal calon ketua wilayah itu harus dilepas dulu. Yang jabatan di daerah dilepas dulu ya. Gitu. Ya, oke. Gitu. Jadi sehingga nanti tidak terjadi rangkap jabatan nanti. Ya, oke, makasih. Ya. Ada lagi yang lain? Atau di sini ada Sekretaris Majelis Syuro boleh menambahkan barangkali yang kami sampaikan tadi kurang tepat. Oh, berarti belum ada reaksi dari Majelis Syuro dan pusat. Ya, terima kasih. Ya, silakan Pak Sekretaris. Ya, pertama menjawab yang pertanyaan Bapak Sukma dari Cianjur. Jadi memang tugas SC itu sudah selesai sampai berakhirnya muktamar. Adapun tugas beliau untuk tugas penyempurnaan ADART itu dilaksanakan oleh Majelis Syuro, ya membentuk badan kerja Majelis Syuro. Bahkan nanti juga untuk penyempurnaannya akan memohon saran dari PW dan PD daerah. Tapi kan itu untuk muktamar berikutnya. Jadi tugas SC bukan SC tidak bekerja, memang tugas SC sudah sampai di situ. Dengan dibubarkannya panitia, bubarlah. Atau dengan selesainya muktamar, pembubaran panitia dan pelantikan pengurus baru, maka tugas SC sudah selesai. Yang kedua, menyangkut persyaratan seperti itu memang, dan nanti lebih jelasnya akan diatur dalam tata tertib muswil, ya. Tata tertib muswil. Dan tidak usah khawatir, saudara-saudara, karena di antara SC-nya juga adalah salah satunya SC Munas kan, Pak Aidin SC Munas, jadi tidak diragukan lagi lah, jadi nggak usah takut mungkin nanti menyimpang dari ADART atau bagaimana seperti yang dikhawatirkan oleh Kota Bandung tadi, supaya tidak akan mengikuti, tidak. Insya Allah tidak, karena kan salah satu anggota SC Munas, salah satu anggota SC-nya adalah SC Munas juga, jadi beliau yang paham tentang hasil atau penyusunan ADART yang disusun dalam muktamar kemarin.
Jadi adapun persyaratan seperti itu ya dicari persyaratan yang memungkinkan, atau seperti tadi kalau yang mencalonkan yang sedang menjabat ya nanti ditanya apakah dia, kalau kan tidak otomatis jadi calon, paling kecuali bakal calon, dan itu juga ditanya dulu kesediaan yang bersangkutan, bersedia enggak dicalonkan sebagai ketua PW misalnya, kan seperti itu mekanismenya. Jadi kalau mau mencalonkan silahkan aja mencalonkan siapa saja, bebas, nggak terbatas. Oh ini mah sedang menjabat nggak boleh dicalonkan, nggak ada aturannya. Cuma nanti perkara dia sudah terpilih jadi calon, nanti diverifikasi oleh SC, oleh ya Badan Kerja Muswil ya. Apakah dia bersedia dicalonkan? Kalau bersedia, konsekuensinya melepas jabatan yang sedang disandang. Ya mungkin tambahan nggak usah banyak-banyak lah. Dan kalau mau lebih jelas, setiap dua minggu sekali untuk PW dan PD kan ada forum pembinaan organisasi tentang pembahasan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Sumbernya tidak tanggung-tanggung, langsung ketua umum kita. Begitu. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih Pak Sekretaris Majelis. Di kepanitiaan Muswil kita ada salah dua dari SC Munas Pak ya. Bukan salah satu, ini yang satu lagi protes Pak. Tidak disebutkan. Ya, yaitu Pak Aidin sama Pak Happy. Oh Teh Yeni juga, berarti ada 3. Ada 3, oke. Iya ya, adalah, silakan aja. Saya tahunya cuma itu. Ya siap Ustadz Mahmud. Baik, masih ada lagi tidak tentang ketua Dewan Suro dan ketua wilayah, masih ada yang dipertanyakan lagi? Cukup ya? Ya, selanjutnya kita akan bahas tentang permusyawaratan di musyawarah wilayah. Bab 7, permusyawaratan dan rapat-rapat, bagian ke-1, muktamar, musyawarah wilayah, dan musyawarah daerah. Pasal 65. Ayat 1, musyawarah wilayah merupakan lembaga permusyawaratan organisasi tingkat wilayah yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Ayat 2, musyawarah wilayah beranggotakan A. Dewan Suro Wilayah, B. Pengurus Wilayah, C. Panitia Penyelenggara Musyawarah Wilayah, D. Utusan daerah yang terdiri dari unsur Dewan Suro Daerah dan pengurus daerah, E. Badan yang dibentuk oleh Dewan Suro Wilayah untuk mempersiapkan materi musyawarah wilayah, F. Utusan dari lembaga atau badan khusus di tingkat wilayah, G. Al-Hawari yang ditunjuk oleh panitia untuk mendampingi pelaksanaan musyawarah wilayah, H. Peninjau. Ayat 3, agenda-agenda sidang dalam musyawarah wilayah sekurang-kurangnya meliputi A. Sidang penetapan tata tertib musyawarah wilayah, B. Sidang pembahasan laporan ketua wilayah dan Dewan Suro Wilayah, C. Sidang penetapan garis-garis besar program kerja wilayah, D. Sidang penetapan dan pengesahan anggota Dewan Suro Wilayah, E. Sidang penetapan dan pengesahan ketua wilayah. Pasal 66, pengurus wilayah, pasal 66 ayat 1, pengurus wilayah bersama dengan Dewan Suro Wilayah wajib memprakarsai penyelenggaraan musyawarah wilayah sesuai dengan aturan yang berlaku. Ayat 2, ketua wilayah wajib membentuk panitia penyelenggara musyawarah wilayah dengan terlebih dahulu meminta pertimbangan kepada Dewan Suro Wilayah. Ayat 3, pengurus wilayah wajib memberikan bantuan pendanaan maksimal 20% dari keseluruhan anggaran penyelenggaraan untuk menjamin kelancaran tugas-tugas panitia musyawarah wilayah. Ayat 4, seluruh sisa atau utang piutang panitia musyawarah wilayah menjadi tanggungan organisasi. Ayat 5, panitia musyawarah wilayah wajib menyerahkan saldo kepada organisasi. Pasal 67,
Ayat 1. Panitia musyawarah wilayah bertugas untuk mempersiapkan dan menyelenggarakan musyawarah wilayah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ayat 2. Panitia musyawarah wilayah menyampaikan laporan penyelenggaraan musyawarah wilayah kepada ketua wilayah selambat-lambatnya 4 bulan setelah musyawarah wilayah berakhir. Ayat 3. Ketua wilayah membubarkan panitia musyawarah wilayah selambat-lambatnya. Pasal 68 ayat 1. Untuk mempersiapkan materi persidangan dalam musyawarah wilayah, Dewan Syuro Wilayah sekurang-kurangnya bertugas dan berwenang. A. Menyusun rancangan tata tertib musyawarah wilayah. B. Memverifikasi dan menetapkan calon ketua wilayah berdasarkan aspirasi dari daerah. C. Memverifikasi berdasarkan aspirasi daerah. D. Menyusun rancangan garis-garis besar program kerja wilayah. Ayat 2. Untuk mempermudah tugas Dewan Syuro Wilayah dalam menyiapkan materi musyawarah wilayah, Dewan Syuro Wilayah dapat membentuk badan khusus musyawarah wilayah yang bertugas untuk mempersiapkan materi musyawarah wilayah sebagaimana tercantum pada ayat 1. Ayat 3. Badan khusus musyawarah wilayah bertanggung jawab langsung kepada Dewan Syuro Wilayah. Ayat 4. Selambat-lambatnya 1 bulan setelah musyawarah wilayah berakhir, Badan Khusus Musyawarah Wilayah menyerahkan seluruh dokumen dan hasil musyawarah wilayah kepada Dewan Syuro Wilayah, pengurus wilayah, dan panitia penyelenggara. Ayat 5. Badan Khusus Musyawarah Wilayah dibubarkan oleh Dewan Syuro Wilayah bersamaan dengan pembubaran panitia musyawarah wilayah oleh ketua wilayah. Baik, itu tadi tentang musyawarah atau rapat-rapat yang ada di Muswil atau musyawarah wilayah. Baik, ada yang ingin disampaikan rekan-rekan? Silakan dinyalakan mic-nya. Pas. Oh, Pak Ade pas katanya. Oke. Berarti ini sudah selesai ya tentang hal-hal yang berkaitan dengan musyawarah wilayah. Di ADART sudah kita bahas semua. Sekali lagi dari awal sampai akhir tadi, rekan-rekan di daerah yang belum paham yang sebelah mana tentang pelaksanaan musyawarah wilayah. Khususnya kita musyawarah secara virtual. Kalau nanya lagi masalah dasar hukum, itu balik lagi ke belakang, sungguh terlalu ya. Karena dasar hukumnya sudah jelas, memang di situ tidak ada, tapi kita sudah mendapatkan fatwa dari Majelis Syuro dan surat izin dari pimpinan pusat, pengurus pusat, ya, begitu. Mudah-mudahan tidak ada yang bertanya lagi tentang dasar hukum musyawarah virtual, ya. Baik. Oh ya, silakan. Nggak ada yang ini ya. Sedikit mungkin kami dari SC, kalau kita membaca seluruh anggaran dasar, anggaran rumah tangga ITMI, pemahamannya sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita sudah memahami satu bagian, misalnya kita memahami tentang musyawarah wilayah. Untuk teman-teman di daerah, itu kita sudah sangat paham nanti musyawarah di daerah, karena tinggal menggantikan nama saja antara wilayah dengan daerah. Jadi itu sebetulnya sangat sederhana. Jadi kalau kita sekarang memahami ini, kalau teman-teman memahami di daerah nanti ketika akan musyawarah daerah, berarti daerahnya dari wilayah digantikan dengan nama daerah. Seperti itu. Jadi
Jadi akan lebih mudah kita memahaminya. Baik, sebelum kita tutup atau kita akhiri, yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa hal atau urusan dasar hukum bagi pelaksanaan musyawarah wilayah 5 secara virtual ini itu sudah selesai. Yang kedua yang perlu saya sampaikan adalah tentang tata cara, mekanisme dan lain-lain terkait pelaksanaan musyawarah wilayah 5 secara virtual ini akan disampaikan dalam tata tertib Muswil 5 yang insya Allah segera akan diedarkan oleh Panitia SC. Yang ketiga, segala formulir yang sudah disebarkan oleh Panitia SC, kami dari pengurus wilayah berharap segera untuk diisi dan disampaikan kepada Panitia SC dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi dan musyawarah terhadap seluruh pengurus di tingkat daerahnya masing-masing. Yang ketiga, dalam hal daerah yang misalnya tidak ada ketua DPD-nya, karena misalnya mengalami halangan tetap, maka seluruh kegiatan organisasi, jalannya organisasi dikembalikan kepada Majelis Pertimbangan Daerah. Sekali lagi, dalam hal daerah yang tidak ada atau ketuanya sudah mengalami halangan tetap, meninggal misalnya, maka seluruh tanggung jawab organisasi akan atau dikembalikan kepada Majelis Pertimbangan Daerah secara kolektif. Tadi disebutkan apabila ketua berhalangan lalu digantikan oleh sekretaris, itu pada halangan sifatnya sementara, bukan halangan tetap. Kalau halangan tetap, sekali lagi diserahkan kembali kepada Majelis Pertimbangan Wilayah secara kolektif. Pertimbangan daerah maksud saya. Jadi segala keputusan yang akan diisikan dalam formulir itu terlebih dahulu harus dikoordinasikan atau atas nama Majelis Pertimbangan Daerah setempat. Kemudian bagi daerah yang tetap akan melaksanakan musyawarah daerah sebelum pelaksanaan kegiatan Muswil 5, diharapkan kepada pengurus yang lama mendelegasikan atau menyampaikan informasi tentang pelaksanaan musyawarah wilayah 5 secara virtual ini kepada pengurus yang baru. Sekali lagi, pengurus daerah terdahulu bertanggung jawab penuh untuk selanjutnya menyampaikan informasi atau mendelegasikan seluruh urusan terkait pelaksanaan musyawarah wilayah 5 kepada pengurus baru atau pengurus yang akan terpilih. Kemudian yang kelima yang perlu kami sampaikan, bahwa dalam pelaksanaan musyawarah wilayah 5 secara virtual ini, maka panitia masih menganut kepada aturan yang lama. Masih menganut kepada aturan yang lama, nanti sesudah terbentuk misalnya Majelis Syuro, atau Dewan Syuro maksudnya Dewan Syuro, maka otomatis akan menerapkan aturan yang baru. Ini persis sebagaimana terjadi pada kegiatan musyawarah nasional yang baru lalu. Mengapa demikian? Memang sekarang ini Dewan Syuro daerahnya belum terbentuk. Maka tanggung jawab Dewan Syuro daerah ini sampai terbentuknya Dewan Syuro sepenuhnya akan dipegang oleh Panitia SC. Ini juga bisa kita baca dalam ADART kita. Ada di situ kalau tidak salah dalam kalau nggak salah peralihan atau yang di mana. Silakan dibuka kembali, ditelaah dan diteliti kembali. Insya Allah kita bisa. Demikianlah hal-hal yang perlu kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Hal-hal yang belum jelas atau belum dipahami secara persis pada
pembinaan kali ini, maka kita akan terima terus pertanyaan atau konsultasi melalui WA group kita. Melalui WA group akan lebih baik supaya juga dibaca, disimak oleh para pengurus dari daerah yang lain. Dan ke depan sebelum hari H 26 Desember, setidaknya kita masih mengadakan satu kali kegiatan lagi. Setidaknya, saya bilang sekurang-kurangnya kami dari pengurus wilayah melalui panitia SC dan OC, sekurang-kurangnya masih akan mengadakan satu kali kegiatan atau pemantapan untuk kegiatan ini. Untuk memperlancar kita. Dan yang paling akhir yang perlu saya sampaikan pada hari ini adalah lakukanlah koordinasi dengan pihak-pihak yang kita anggap bisa diajak kepada bekerja sama untuk mendapatkan fasilitas wifi misalnya, fasilitas penggunaan pesawat laptop dan komputer. Karena tidak mungkin nanti pada saat muswil itu menggunakan handphone. Bisa-bisa handphone kita panas bahkan bisa meledak lama-lama kan seperti itu. Jadi usahakan seperti itu. Gampang, saya kira ketika kita ada di antara pengurus, keluarga pengurus, rekanan pengurus yang menjadi, misalnya yang paling gampang menjadi guru SLB misalnya, itu bisa kita pinjam tempat dan fasilitas mereka. Itu yang paling gampang. Dan yang tidak kurang pentingnya juga adalah pengalaman pada hari ini. Ketika kita ingin mengajukan pertanyaan, kita ada kesulitan di sana sini untuk mengoperasikan alat kita, menyalakan mic, mematikan mic dan lain-lain. Seyogianya, idealnya ada operator khusus. Jadi ada operator, idealnya kalau dapat orang awas. Kalau tidak dapat, kita yang sudah piawai seperti di DPW ini, seperti kegiatan pada hari ini, ininya operatornya, hostnya adalah Bapak Heri Mujianto yang pakar dalam bidang IT, meeting Zoom kita ini. Jadi sebenarnya kalau kita sudah menekuni ini secara mantap dan baik, tidak ada halangan. Maka Pak Heri dari saat ke saat, dari hari ke hari, selalu mengajak kita untuk berdiskusi, untuk mempelajari, mendalami tentang room meeting ini. Kalau itu mungkin misalnya masih dianggap sulit, maka upayakanlah untuk mendapatkan al-hawari yang punya kompetensi untuk mengoperasikan perangkat tersebut. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan kembali kepada panitia SC. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara demi acara sudah kita lewati bersama, tak terasa dari jam 9 tadi. Sekarang sudah masuk waktu zuhur. Kami ucapkan jazakallah khair kepada seluruh daerah yang masih setia bersama kami. Mudah-mudahan apa yang kita luangkan baik waktu dan materinya insya Allah menjadi ladang amal soleh, soleha buat semuanya. Amal ibadah buat kemajuan organisasi kita, Ikatan Tunanetra Muslim di kota kabupaten masing-masing dan Jawa Barat serta Ikatan Tunanetra Muslim secara pusat, secara nasional. Mari sama-sama kita akhiri majelis ini dari awal sampai saat ini dengan membaca hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillah alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat beristirahat, salam buat pengurus yang lain dan keluarga. Silakan makan di ruang sebelah, itu di ruang sebelah udah disiapkan. Mangga bade pamit. Silakan makan kapan sebelah itu. Kepada ibu, kepada tamu undangan anu masih kena ya di room meeting. Eta gue langsung pada meja parasmanan secara virtual. Pak Yudi, Pak Ade atur nuhun bantosanana. Iya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan mohon laporan atau informasi dari manapun dari daerah tentang kualitas audio kita pada hari ini. Karena pada hari ini kita sudah tambah perangkat baru. Jadi Pak Heri
sebagai host kita sudah punya mixer baru yang canggih. Nah, kita minta laporannya, informasinya bagaimana keterima ke daerah tentang audio ini. Dengan tidak menyampingkan peran penting Bapak Haji Tatang, Bapak Profesor Haji Tatang SSSPDI sebagai penyedia